Makanya kita ini punya kewajiban ya sebagai umat nih pada Nabi ya. Kita nggak bisa lepas dari Nabi, sebab tidak ada kebaikan yang kita lakukan, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan kecuali itu semua berkat jasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka semua kebaikan, semua kenikmatan, semua kesuksesan yang kita rasakan di alam dunia itu semata-mata jasanya Nabi yang memperjuangkan hak kita di hadapan Allah Ta'ala ya. Kalau enggak jasanya Nabi maka kita enggak punya apa-apa ya, enggak dapat apa-apa kita. Mau dapetin sebuah kebaikan kan perlu perjuangan dan pengorbanan yang berat ya. Tuh buat dapetin kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala dunia akhirat, kita hidup pengen mulia, kita hidup pengen bahagia, kita hidup pengen selamat kan gitu tuh. Dunia akhirat itu butuh perjuangan, pengorbanan yang luar biasa seharusnya. Berkorbannya mesti pakai nyawa ya. Maka lewat perjuangan, pengorbanan yang berat sebenarnya. Cuma untungnya tuh kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih hal-hal yang ringan ya, tuh hal-hal yang mudah, dipermudah sama Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kata Allah. Allah menginginkan kalian, hai umatnya Nabi Muhammad, kemudahan. Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Jadi kalau ibadah yang sekarang kita jalani sebenarnya ibadah udah hasil saringan seleksian dari ibadah-ibadah umat-umat terdahulu yang ibadahnya berat-berat ya, yang ibadahnya susah-susah dulu mah. Pengen dapat kedudukan mulia, ibadahnya, berjuangnya bukan cuma pakai tenaga, bukan cuma pakai waktu, pakai nyawa gitu ya. Tapi kita umat Nabi Muhammad diseleksi sama Allah, yang ringan, yang mudah, yang gampang dikasih kita gitu ya. Makanya kalau hidup apa yang enggak ibadah itu mah udah keterlaluan ya. Tuh, apalagi kita merasa nih Nabi Muhammad banyak punya jasa sama kita. Kita harus cari tahu tuh bagaimana ya cara, kalau membalas mungkin nggak bakal kebalas dah jasanya Nabi mah ya. Minimal dah ada setitik rasa terima kasih kita kepada Nabi, karena berkat perjuangan beliaulah segala macam kemudahan Allah berikan kepada kita gitu, baik dunia maupun akhirat. Besok di saat umat-umat yang lain pada kebingungan, sebab umat-umat lain nabinya pada angkat tangan semua, nggak mau tanggung jawab ya. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu para nabinya angkat tangan semua, nafsi-nafsi kata mereka. Sekarang bawa diri dah masing-masing. Di akhirat mah gitu, cuma nabi kita doang yang nyari-nyari umatnya buat ditolongin ya. Tuh sampai begitu tuh ya, perjuangan nabi buat belain kita. Makanya kalau nggak tahu hak-hak nabi ya itu besok di akhirat boro-boro ngelihat nabi kali ya, dengar suara nabi aja yang lagi teriak-teriak, nabi kita nggak dengar tuh suaranya. Takutnya seperti itu, gara-gara di alam dunia kita nggak mau tahu tentang jasa-jasa beliau kepada kita sebagai umatnya ya. Yang pertama nih, yang paling penting kita sama Nabi yang harus kita ikat adalah iman, keimanan kepada beliau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu perkuat ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Itu yang paling utama, bentuk iman kita kepada beliau. Keimanan kita kepada Nabi, kita mengakui bahwa Nabi kita sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Satu tuh. Yang kedua, harus taat sama Nabi. Taat itu jalanin perkara wajib yang Nabi suruh ya. Ya secara lengkapnya dalam rukun Islam dah. Habis baca syahadat tuh, habis baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis punya itu
jalanin perkara yang wajib. Apa tuh? Nabi suruh sholat, ya kita tahu tuh perjuangan Nabi sholat seperti apa kan, dalam Isra Mi'raj dari 50 waktu tinggal 5 waktu. Bayangin itu perjuangan beliau buat belain kita supaya kita nggak keberatan jalanin ibadah. Sholat jalanin, puasa Ramadan itu ya, zakat, termasuk ibadah haji kalau kita mampu jalanin. Kita melaksanakan perkara wajib yang Nabi suruh, namanya taat kepada beliau. Itu ya. Kemudian habis taat apa lagi? Habis taat baru ittiba khos namanya. Ya. Kalau itu kan ittiba am, ada ittiba yang am, ada ittiba yang khos. Kalau yang khos ini aja jalanin sunnah-sunnah Nabi. Tuh ittiba tuh ya. Sunnah-sunnah Nabi banyak tuh yang Nabi contohin kepada kita. Bukan cuma yang wajib, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nabi bukan cuma sholat wajib doang. Beliau kalau malam tahajud, beliau sholat witir, beliau sholat duha, gitu ya. Beliau bersedekah, beliau silaturahmi, gitu. Beliau berzikir, beliau baca Quran. Itu kan sunnah-sunnah tuh. Nah kalau kita jalan sunnah Nabi, kita ittiba kepada beliau. Ya. Jadi kalau taat sama Nabi itu buat modal masuk surga, kalau ittiba kepada Nabi buat dapetin kedudukan di dalam surga gitu, buat dapetin kelas. Orang udah punya iman sama Nabi dan taat, itu udah punya modal buat masuk surga dia. Ya, sekarang ittiba, jalanin yang sunnah. Kalau jalanin yang sunnah bukan cuma masuk surga, dapat kedudukan kelas di dalam surga. Gitu ya. Nanti yang ketiga, yang keempat, apa itu? Mahabbah, luzumul mahabbah. Akan muncul dari 3 perkara ini, punya keimanan, punya ketaatan, punya ittiba kepada Nabi, akan membuahkan luzumul mahabbah, timbulnya rasa cinta kepada Nabi. Kalau cinta mah berdampingan, berdekatan sama Nabi gitu. Ya. Itu tuh yang dicari-cari orang-orang soleh itu masuk surga, bukan bidadari, bukan banyak makanan, banyak nikmat surga, bukan. Yang mereka cari masuk dalam surga, pengen bersama Nabi gitu. Ya. Kata ulama, kalau aku masuk surga, dalam surga nggak ada Nabi, itu surga aku nggak nikmat katanya. Ya. Aku akan merasakan surga itu sebagai kenikmatan yang abadi kalau di dalamnya ada makhluk, ada manusia yang aku cintai. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan proses buat dapetin mahabbah tadi itu jenjangnya, iman kepada Nabi lewat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian taat, jalanin perkara yang wajib yang Nabi suruh, kemudian ittiba, sunnah-sunnah Nabi jalanin. Ya kalau kita mungkin nggak bisa semuanya begitu ya, udah dah 1-2 sunnah Nabi yang kita istiqomahin. Kan sunnah Nabi banyak tuh, ambil 1 atau 2 tanam dalam diri kita nih, yang kita bisa istiqomahkan. Apa mau lewat zikiran, zikir banyak, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih ya, banyak, termasuk baca Quran. Atau mau jalanin sholat-sholat sunnah, tiap hari mau sholat duha, atau tiap malam mau tahajud, ya pokoknya yang ringan dah, sunnah-sunnah Nabi yang ringan jalanin, tanam. Minimal 1 dah. Ya masa iya sunnah Nabi begitu banyak, kagak ada barang 1 sih yang kita jalanin selama hidup. Apalagi kalau kita usia kita udah semakin tua, sudah banyak kesempatan, jangan 1 itu mah, yang banyak. Ya. Nabi tiap hari sedekah. Ya udah tiap hari saya mau ngikutin Nabi, ya Allah, saya niat mau jalanin sunnah Nabi buat ngikutin beliau. Tiap hari saya mau sedekah. Yang duitnya banyak sedekah tiap hari. Ya. Mau ngapain lagi yang Nabi kerjain? Nabi setiap hari duduk bersama sahabat bahas ilmu. Udah tiap hari saya mau ngaji. Hari Senin di sini ngaji, hari Selasa di sini, hari Rabu di sini. Ya, itu namanya ittiba. Ya, dan itu ketika orang ittiba kepada Nabi, besok surganya punya kelas gitu. Ya, surga VIP begitulah ya. Nah, nanti ketika orang sudah ittibanya istiqomah, berarti taatnya kepada yang wajib udah dijalanin.
berarti imannya sudah semakin kuat. Ada mahabbah. Nanti kalau udah mahabbah mah di sorga bukan nyari bidadari, bukan cari kenikmatan ini itu, nyarinya Nabi gitu ya. Nah, tuh itu tuh mesti ada dalam hidup kita begitu ya. Mesti ada target hidup begitu. Target hidup ya di akhir kehidupan kita nih, menjelang usia kita tua, semakin mendekati umurnya Nabi, semakin dekat sama Nabi ya. Tuh semakin banyak sholawat, semakin banyak jalanin sunnah gitu ya, semakin jaga warisan Nabi, ilmu gitu ya, supaya ketika meninggal dunia belum sampai alam barzah, Nabi udah dampingin kita ketika lagi sakaratul maut. Kan maunya begitu ya. Enggak usah Nabi dah katanya yang dampingin kita waktu kita lagi sakaratul maut. Ada seorang soleh dah, wali ya, orang-orang soleh ulama yang dampingi kita ketika sakaratul maut. Itu udah dipastikan orang meninggalnya membawa iman dan Islam. Udah pasti itu dia dapat selamat, dapat bahagia, dapat kemuliaan ya. Itu merupakan perintah dari Allah Ta'ala, fattabi'uni,